Kawin. Bukan umur. Batalkan Permendikbud Pak APBD online 2020. Setuju. Ketika kita minta dibatalkan, maka ditinjau kembali, harus diulang kembali. Karena ini hak anak atas pendidikan. Ini bukan belas kasihan. Tidak ada pun satu aturan di dunia itu menerima murid baru dengan batasan usia. Undang-undang di internasional sekalipun hanya ada di DKI Jakarta. Oleh karena itu harus dibatalkan dan diulang. Kalau pemerintah DKI mengatakan diulang itu akan menambah beban, semua yang mendaftar ke negeri itu diterima semua. Setuju ya? Supaya adil, tidak ada batasan usia, tidak ada zona-zona dan sebagainya. Semua yang mendaftar itu harus diterima menjadi peserta didik SMA atau sekolah negeri. Ya, itu sepakat ya. Nanti apakah gurunya kurang itu urusannya DKI. Anak-anak tidak boleh menderita karena kebijakan pemerintah. Ini komitmen dari Komnas Perlindungan Anak, batalkan ulang. Karena apa? Karena Dinas Pendidikan itu gagal paham melaksanakan Permendikbud 44 tahun 2019. Oleh karena itu tidak ada alasan tidak batal. Kenapa ini batal? Karena kebijakan PBDB tahun 2000 ini melanggar konstitusi. Karena konstitusi mengatakan penyelenggaraan pendidikan non-diskriminasi. Jadi dengan batasan usia itu adalah diskriminasi dan tidak adil. Itu dasar yang kedua untuk kita minta untuk dibatalkan. Karena kita minta dibatalkan, maka harus dilakukan penerimaan ulang. Nah, kalau ulangnya itu merasa beban, karena nggak mungkin, maka tahun ini secara khusus karena kita menghadapi corona juga, Indonesia pada saat ini adalah bencana nasional, maka murid yang mendaftar di negeri saat ini, ya, semua harus diterima. Caranya bagaimana? Nanti tinggal membagi waktu. Kalau misalnya satu SMA menerima 150, harus diterima 150. Jadi kalau ruangannya kurang, tidak perlu menambah ruangan, tetapi menambah guru aja dan membagi jam. Sehingga semua adil, orang miskin masuk sekolah, orang kaya juga boleh. Itu yang disebut non-diskriminasi. Batalkan. Oleh karena itu kebijakan apapun tidak boleh melanggar hak anak, khususnya hak anak atas pendidikan. Setelah kita menjalani PBDB ini, ternyata Dinas Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta gagal paham terhadap pelaksanaan Permendikbud 44 tahun 2009. Yang kedua, karena apa? Karena ternyata kebijakan itu melanggar. Dia nggak tahu apa-apa. Dia tukang bohong. Dia membuat aturan yang tidak ramah anak. Dia banyak merampok hak anak. Kadisdik tukang bohong. Batalkan. Ukurannya kilometer, tapi ini gagal paham. Ukurannya tahun. Mana dia? Batalkan. Jadi bohong. Kalau sampai DKI punya keterbatasan katanya karena demografinya susah diukur. Menandakan kebodohan. Jakarta ini adalah
adalah yang paling maju. Kalah sama Papua, kalah sama daerah. Nah, oleh karena itu sampai titik darah keringat penghabisan. Jelas-jelas kebijakan PBDB online 2020 ini adalah melanggar konstitusi, itu satu ya. Karena apa? Karena konstitusi menyatakan penyelenggaraan pendidikan itu non diskriminasi. Jadi apa yang dilaksanakan proses tanggal 25 sampai kemarin Sabtu dengan penerimaan PBBSD ini adalah melanggar Permendikbud itu sendiri, dan itu gagal paham terhadap pelaksanaan itu. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak, karena ini hak anak atas pendidikan, maka mau tidak mau ini harus dibatalkan. Dan paling tidak kalau tidak dibatalkan pun itu harus diulang. Kalau pemerintah DKI Jakarta mengatakan ini sulit diulang, maka semua peserta didik yang diterima itu harus betul-betul diterima semua non diskriminasi. Ya, oleh karena itu kita hari ini minta supaya kebijakan PBDSW 2020 itu harus dibatalkan, diulang kembali. Kalau memang tidak bisa diulang kembali, diterima semua peserta didik itu supaya adil, supaya tidak ada istilah mengkotak-kotakkan, membentur-benturkan miskin kaya dan tidak. Ternyata kan kebijakan ini bukan menolong orang miskin, tidak ada alasan itu, karena sistem demografisasi itu adalah merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu kehadiran kami di sini ingin bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyatakan bahwa beliau juga kalau tidak melaksanakan Permendikbud itu adalah melanggar konstitusi. Itu artinya output kita selain membatalkan, melakukan juga bagaimana penerimaan ulang, tetapi kalaupun tidak, terima semua peserta didik, karena ini hanya berlaku untuk DKI Jakarta. Dan tentu harus ketemu dan kita harus ketemu gubernur juga, karena gubernurlah yang melaksanakan Permendikbud itu. Kita tidak akan berhenti. Komnas Perlindungan Anak akan terus-menerus memperjuangkan itu sampai batal keputusan itu. Tidak ada alasan mundur terhadap itu. Komnas Perlindungan Anak melihatnya itu adalah, itulah yang saya katakan melanggar konstitusi tadi. Jadi kalau melanggar konstitusi, maka itu harus dibatalkan. Jadi Permendikbud 44/2009 itu salah, bukan hanya salah tafsir, tetapi gagal paham melaksanakan itu, karena di daerah nggak persoalan. Kenapa ini persoalan di sini? Karena dia tidak mau saja sebenarnya. Bahwa Permendikbud itu baik, kalau kita lihat misalnya di pasal 25 ayat 1 jelas. Lalu ke pasal 2-nya itu non diskriminasi, berkeadilan. Apa berkeadilan sekarang ini? Tidak. Jadi kita akan melakukan terus-menerus untuk melakukan sampai ini batal, juga sampai pada harus diulang. Tidak ada batasan usia, semua karena hak anak atas pendidikan itu adalah hak konstitusi dari anak, maka tidak ada alasan persyaratan batasan usia. Terima, karena ini hanya di DKI Jakarta. Tidak ada alasan Mendiknas atau Menteri Pendidikan yang kita hargai, kemudian Gubernur DKI yang betul-betul peduli dengan persoalan anak, tidak ada alasan untuk tidak membatalkan. Karena sekarang ribuan anak menderita stres, ada yang percobaan bunuh diri juga, ada juga yang kemarin diindikasikan meninggal akibat dari penyakit bawaan karena stres tidak diterima dia. Depresi, membunuh diri. Ini adalah pasal 25 ayat 1 yang buat kisru adalah DKI. Karena DKI tidak mengukur sesungguhnya tentang jarak zonasi. Itu ukurannya malah tahun. Bagaimana bisa zonasi diukurnya tahun? Yang kedua, kisruan ini timbulkan oleh ayat 2-nya, yaitu kementerian. Kenapa kementerian membuat seleksi berdasarkan usia? Ya, jadi kalau dia menganggap bahwa perhatian Bapak Ibu, dan ini tidak boleh seperti itu. jaga jarak sebelum kita memulai menyampaikan aspirasi. Silakan mundur. Kesehatan lebih penting. Jaga jarak. Selamat pagi, kata ini wilayah Indonesia. Ada Pak Menteri masih muda kayaknya ya. Tidak ada akal.
masuk sekolah negeri. Oleh karena itu sekali lagi batalkan. Yang kedua, setelah dibatalkan supaya berkeadilan, maka perlu penerimaan diulang kembali. Kalau diulang kembali dirasa sulit, maka semua peserta didik yang mendaftar itu diterima semua non diskriminasi, supaya yang disebut orang miskin, orang kaya, orang tidak kaya dan sebagainya, orang yang punya prestasi dan nilai akademik, semua bisa diterima demi atas hak anak atas pendidikan. Jadi tidak ada alasan hari ini untuk tidak membatalkan itu. Karena demi kepentingan terbaik anak atas hak anak, apalagi menghadapi virus corona sekarang yang anak sudah menderita. Saat ini banyak juga anak-anak ribuan menderita karena kehilangan hak atas pendidikan. Tapi hari ini kontroversi terhadap penetapan Anda. Gerbang Anda tutup. Komnas Perlindungan Anak membela kepentingan anak-anak puluhan tahun di negeri ini, tetapi Anda menutup pintu ini. Anda juga dapat dikatakan gagal paham terhadap peraturan yang Anda buat sendiri. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi semua anak-anak Indonesia, bukan saja di DKI Jakarta, menyatakan batalkan. Bapak Menteri yang saya hormati, Anda harus lihat saat ini anak-anak kehilangan hak atas pendidikan. Anak-anak kita di DKI Jakarta banyak yang frustasi. Anak-anak kita sudah tidak percaya dengan prestasi dan nilai akademik. Hanya berlomba dengan batasan usia. Jangan bentur-benturkan orang miskin dengan orang-orang yang punya prestasi. Itu tidak benar. Sistem donasi itu bukan hanya untuk membodoh-bodohi masyarakat, tetapi tidak mengakomodir masyarakat miskin. Itu bohong. Oleh karena itu, kebijakan juknis dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus dibatalkan karena itu melanggar konstitusi. Batalkan. Bapak Menteri yang terakhir, dengarlah, bukan mendengar keluhan dari Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak tidak akan pernah mengeluh. Tetapi Komnas Perlindungan adalah sahabat anak Indonesia. Tapi dengarkanlah jeritan anak-anak yang sekarang itu kehilangan hak atas pendidikan. Jadi kalau Anda sebagai Menteri Pendidikan, dengarlah jeritan anak yang ingin anak-anak kita mendapatkan hak yang dijamin oleh konstitusi. Batalkan. Terima semua murid yang mendaftar untuk tanggal 1 sampai berikutnya, tidak perlu donasi, tidak perlu kuota, tetapi terima semua anak-anak yang mendaftar. Batalkan PDBB. Terima semua murid, terima semua orang yang mendaftar. Merdeka. Pak Menteri jangan banci.